Ini ya, Ibu share dulu desktop Ibu. Nah, ini ya, ini yang Ibu tunjukkan ke kalian, ini adalah portal rumah belajar ya. Kalau yang kemarin kan Ibu minta kalian untuk menginstal ya. Cuma kalau misalnya yang tidak punya ruang yang cukup untuk menginstal aplikasi, itu bisa pakai dicari aja di ini ya, di ini belajar.kemdikbud.go.id gitu ya. Nah, di sana itu banyak materi-materi tentang pelajarannya dari untuk adik-adik kalian PAUD sampai ke SMA, itu SMA, SMK ada semua ya. Nah, jadi di sini eh, kalau untuk materi ambil di sini di sumber belajar. Jadi ibu coba ini kan dulu, bukakan dulu untuk kalian ya. Coba kita buka. Dan mudah-mudahan ada di sini untuk yang materi kita sekarang ya. Oke, nah ini ya. Dipilih saja di SMA. Itu di sumber belajar namanya. Nah, jadi di sumber belajar ini kalian bisa pilih. Misalnya nih, kita maunya di pelajaran SMA itu ya. Pelajaran SMA, mata pelajarannya fisika. Kemudian kelasnya di kelas 10 ya. Oke. Hadapan kalian itu yang rumah belajar tadi udah ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Udah ada Ada, ya? Bu. Oke ya. Nah, jadi ini akan Ibu putarkan untuk kalian ya. Yang tidak nanti akan Ibu bagikan linknya. Kalian bisa lihat sendiri nanti di ini ya. Di apa? Di WA saja nanti Ibu bagikan ininya, linknya ini ya. Nah, jadi ini kalau misalnya tidak ada suaranya nanti ngomong ya. Mudah-mudahan adalah suaranya ini ya. Oke, Ibu putarkan dulu. Pernahkah sahabat rumah belajar melihat speedometer kendaraan? Apa sebenarnya yang diukur oleh speedometer tersebut? Kenapa speedometer itu penting? Dan bagaimana cara penerapannya sehingga speedometer ini sangat bermanfaat bagi manusia? Bagaimana prinsip dasar pengukurannya? Mari kita belajar bersama tentang kecepatan. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar. Yo ayo, rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama Bapak Ika Darsika Arianta. Bapak berasal dari SMA Negeri Bali Mandara. Bapak merupakan guru fisika. Pada kesempatan kali ini, sahabat rumah belajar, kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan. Fatih, ada Fatih? Ada, Bu. Oke, nah Fatih, gimana? Misalnya nih, jarak Ibu yaitu panjang lintasan dari rumah Ibu ke sekolah, ke Man 1 itu 20 km. Kemudian Ibu dari sekolah balik lagi ke rumah. Dari Man 1 balik lagi ke rumah. Yang Ibu tanyakan, berapa jaraknya, berapa perpindahannya? Loh, itulah kamu nih, namanya belajar fisika pakai rumus apa, Bu? Ini nih, bukan pakai rumus. Ini logika. Belajar fisika itu artinya belajar logika. Logika itu artinya masuk akal. Kalau masuk akal sudah pasti benar. Kalau dia masuk akal, kemungkinan besar benar. Tapi kalau dia tidak masuk akal, sudah pasti salah. Itu dalam fisika. Jadi jangan ditanya dulu rumus ya. Kalau kalian belajar fisika, rumusnya apa, Bu? Nah, salah besar yang kayak gitu. Ya.
Jadi belajar fisika itu belajar logika, belajar alur berpikir, belajar masuk akal. Jadi kalau masuk akal dia kemungkinan besar benar, tapi kalau tidak masuk akal sudah pasti salah. Nah itu seperti itu. Nah kita ke jarak dan perpindahan ya. Jarak itu apa sih? Jarak itu adalah seluruh lintasan yang ditempuh, itu namanya jarak. Jadi jarak itu seluruh lintasan yang ditempuh. Itu ya, itu jarak. Tapi kalau perpindahan itu adalah panjang lintasan yang hanya ditentukan dari posisi awal ya, panjang lintasan yang hanya ditentukan dari posisi awal dan akhir. Nah, itu ya. Jadi kalau tadi Bu Amel tadi menanyakan, ini Bu Amel. Nih ya. Nah, ini Bu Amel. Ini di rumah. Ya, di rumah. Oke, ini di rumah nih. Nah, kemudian ini Bu Amel pergi ke sekolah ya, ke Men 1 nih. Ini Men 1. Ya, misalkan saja gitu ya. Jadi ini rumah. Ini Man 1. Palembang nih ya. Bu Amel pergi ke Man 1 di sini. Jaraknya dari panjang lintasan ya dari rumah ke Man 1 itu 20 km. Itu ya. Kemudian nyampe ke Man 1. Kemudian setelah mengajar kan balik lagi kan ke rumah gitu ya. Ke rumah. Nih. Yang Ibu tanya, jaraknya berapa? Perpindahannya berapa? Nah, Ibu rasa kalau sudah digambarkan seperti ini, kalian lebih jelas ya. Ada yang tahu jadi berapa jaraknya, berapa perpindahannya. Ibu tanya dulu sekarang jarak. Jarak itu apa sih? Jarak itu ya kenapa? Berarti kalau jaraknya 2 kali putar balik kayak gitu, hitung semua ya, Bu? Nah, itu berarti sudah nyambung nih. Ya, karena di sini Ibu tidak tahu, tidak bisa lihat wajah kalian ya, tidak bisa juga ini. Jadi ngomong dulu kalau misalnya itu, Bu, ini dari Dea misalnya. Bu, ini dari Ray. Nah, seperti itu ya, ngomong dulu ya, diperkenalkan dulu ya. Jadi Ibu bisa Iya, Bu. tahu, oh iya Ray, ngapo aja itu ya. Oke. Nah, berarti jaraknya berapa tadi? Ini siapa tadi yang nanya tadi? Daerah, Bu. Nah, daerah. Oke, daerah. Gimana berarti jaraknya? Berarti jaraknya 40 ya, Bu? Nah, betul, 40 km. Itu ya. Oke. Perpindahannya berapa? Nah, Ibu tanya 20. sekarang. Gak dulu. Ibu tanya sekarang. Ini Ibu, ya. Ini Ibu di rumah. Kemudian ke sekolah nih. Kemudian balik lagi ke rumah. Ibu tanya sekarang. Ibu pindah nggak? Ibu tidak pindah ya. Betul ya? Iya, Bu. Pinter kan Nah, Ahmad. itu. Jadi ini tadi, jadi jaraknya 40, perpindahannya 0. Kenapa 0? Karena masih di situlah. Itu namanya perpindahan gitu ya. Jadi jarak itu adalah seluruh panjang lintasan yang ditempuh. Nah, ini 40. 40 itu dapat dari mana? Dapat dari 20 km tambah 20 km. 40 km. Itu ya. Nah, yang 0 itu dapat dari mana? Nah, ingat kembali bahwa yang namanya jarak itu adalah besaran skalar. Kalau dia perpindahan itu adalah besaran vektor. Jadi kalau vektor itu dia ada arah dan nilai. Kalau skalar itu cuma skala saja, cuma nilai saja. Kalau vektor itu ada arahnya itu ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang berarti gini,
berarti kalau ada arahnya, berarti kalau kita tetapkan kalau di apa namanya di koordinat kartesius itu kan kayak gini kan, ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Nah, berarti ke kanan tadi nih yang perginya tuh ke kanan gitu ya, 20 kilometer. Kita tuliskanlah di sini 20 kilometer. Kemudian yang kirinya apa? Berarti min kan? Min 20 kilometer. Makanya dia dapatnya 0. Nah, seperti itu. Paham? Kemudian membawa eh, membawa serigala gitu ya, membawa bukan serigala ya, anjing penjaga, ini anjing penjaga, ini kelinci. Kemudian ini ada sekantong wortel misalnya. Ini ya, ini sekantong wortel. Nah, Ibu tuliskan aja ada petani, ada kelinci, ada anjing penjaga, kemudian ada sekantong wortel. Nah, di sini petani ini akan menyeberangkan semuanya melewati sungai. Nah, ini ya, sungai yang lebarnya adalah 100 meter. Nah, itu ya 100 meter. Oke. Nah, di sini ini yang mau ditujunya gitu ya, tempat yang mau ditujunya. Nah, dia di sini naik perahu. Nah, ini ya naik perahu. Tapi sayangnya perahunya ini ya naik perahu gitu ya. Tapi sayang perahunya ini hanya bisa membawa masing-masing tuh satu. Jadi kalau misalnya petani hanya bisa membawa kelinci saja misalnya seperti itu. Hanya bisa membawa anjing saja, hanya bisa membawa sekantong wortel aja. Jadi boleh bawanya tuh satu-satu. Nah, Ibu mau tanya, jika petani itu ingin menyeberangkan semuanya dengan selamat, berapa jarak yang harus ditempuhnya dan berapa perpindahan yang ditempuhnya? Jadi pertanyaannya adalah jika ya ini tadi ada persyaratannya tadi ya. Perahu hanya dapat mengangkut satu demi satu ya, satu per satu. Nah, jika petani mau menyeberangkan semuanya dengan selamat, ini ya, tentukan ceritakan dulu mungkin ya, ceritakan bagaimana petani bisa menyeberangkan semuanya dengan selamat. Menyeberangkan semuanya dengan selamat. Itu yang pertama. Yang B, berapa jarak yang harus ditempuhnya. Yang C, berapa perpindahan yang harus ditempuhnya. Oke. Nah, coba Ibu minta ya. Oke, ini tadi ya. Ibu minta Ahmad Setiawan. Jadi petani Ya, gimana? tersebut membawa kelinci terlebih dahulu. Kemudian menyeberang. Ya kan, Bu? Ya. Sudah dua kali dia ya. Kembali lagi. Pergi sekali, balik sekali kan. Oke, kemudian
kemudian balik lagi, Hmm, terus tuh bawa bawa. anjing penjaga Oke. Kemudian ke ke seberang. seberang lagi. Kemudian Balik lagi. balik lagi kayak dulu. Kalau dia balik lagi, dia ninggalkan anjing sama kelinci, kira-kira apa yang terjadi sama kelinci? Eh, nggak tahu. Kalau kira-kira kelinci sama anjing ditinggalkan di satu tempat, kira-kira apa yang terjadi sama kelincinya? Kena makan. Dimakan. Nah, kalau dia dimakan berarti tidak selamat. Yang ibu minta nih selamat. Ceritakan bagaimana petani bisa menyeberangkan semuanya dengan selamat. Ya kan? Nah, ini ibu minta nih. Nah, kalau dia kelincinya dimakan anjing artinya tidak selamat. Iya. Iya. Ya, coba ada lagi yang bisa berpikir dengan logis? Siapa? Enggak, Bu. Siapa nih? Helga. Melga. Oke, Melga. Cak mana Melga? Pertama si petani bawa bawa ininya dulu Bu, wortelnya sedikit dulu, tinggalkannya dulu sedikit, dimakan oleh si anjing. Terus dia ngebawa si kelinci, bawa si ke kami kan, nyeberangi sungai sejauh 100 meter, terus balik lagi jadi 200 meter. Bawalah kelinci tadi pergi lagi jadi 300 meter, balik lagi. Maka tadi sudah ada wortel, kelincinya pacak netep di situ karena ada wortel. Nah, anjing tadi sudah makannya, dia mengajak anjingnya tadi melewati lagi. Jadilah jarak yang tadi 500 meter, Bu. Terus? Perpindahannya cuman dari situ tadi ke tempat yang tujuan cuma 100 meter, Bu, perpindahannya. Perpindahannya 100 meter, jaraknya 500 meter. Terus ini berarti yang kedua itu dia langsung bawa anjing sama sekantong wortelnya tadi? Tidak, Bu. Kan bawanya harus siko-siko. Iya, wortelnya dulu dibawa, tapi wortelnya tuh dikasih ke siko dulu ke anjingnya tadi. Kayak dulu, emang anjing galak makan wortel. Cak mano sih, aidem kalian ini belajar logikanya. Ini tidak pakai logika galau ngomong. Wortelnya dikasih ke anjing, Bu. Emang anjing galak apa? Nggak sudi dia tuh makan wortel. Berarti bawa siko baik dulu, Bu. Kelincinya dulu yang dibawa, sama wortelnya siko dikantongi dia. Jadi pas itu wortelnya dimakan. Enggak masuk. Ada lagi yang punya ide lain? Saya, Bu. Siapa ini? Daerah. Oke, daerah. Cak mana daerah? Pertama dia bawa anjingnya dulu, Bu. Jadi kalau nak bawa wortelnya dulu, takutnya wortelnya diculik uang, Bu. Jadi bawa anjing dulu. Bawa anjing dulu. Ayo. Bawa anjing ke seberang. Oke, sebentar. Dia bawa anjing ke seberang, berarti dia ninggalkan kelinci sama wortel. Ayo. Oh, habis lah. Habis wortelnya oleh kelinci, ya? Ada lagi yang lain? Pati, Bu, ada, Bu. Siapa? Kawan sudah ngerti, Bu. Siapa? Pati, Bu. Pati. Iya, Bu. Pati ini tadi sudah kan jawab? Salah, Bu, tapi udah apa, Bu, sekali lagi. Sekali lagi, ya sudah. Ibu kasih kesempatan yang kedua. Kalau Pati, mana Bu, Pati? bawa kelinci dulu, Pati? Bu. Oke, bawa kelinci dulu. Kemudian balik lagi, bawa anjing, Bu. Balik lagi, bawa anjing. Kemudian Ya, kelincinya bawa lagi, Bu, ke sini, Bu. Bawa lagi ke sana, Bu.
Anjingnya diturunkan dulu, kelincinya Bawa lagi, Bu. bawa lagi balik. Iya. Ya, Habis itu bawa kelinci. wortel dulu, Bu. Kemudian bawa apa? Bawa wortel pula, Bu. Ke Bawa sana. wortel ke seberangnya. Iya, Bu. Kelinci diturunkan dulu. Iya, Bu. Kelincinya diturunkan dulu, bawa wortel. Terus berarti Habis di itu balik seberang lagi. ini dia dulu. Berarti di seberang ini ada anjing sama wortel. Aman wortelnya ya? Iya, Bu. Ya, aman ya. Benar Melga ya? Iya. Anjing tidak makan wortel kan ya? Iya. Ketawa Melga. Ya, terus balik lagi Kelinci. baru bawa kelincinya. Jadi dia diseberangkan semuanya Aman. dengan selamat. Betul ya? Ya, betul. Nah, benar. Jadi apa yang diceritakan oleh Fatih tadi betul ya. Nah, jadi dia pertama petaninya bawa kelinci dulu ke seberang. Kemudian kelincinya diturunkan, petaninya balik lagi. Kemudian dia bawa anjing ke seberang, anjingnya diturunkan, kelincinya dinaikkan. Itu ya. Kemudian dia menyeberang lagi, kelincinya diturunkan, wortelnya dia bawa. Kemudian dia ke seberang lagi, diturunkan lagi wortelnya. Jadi di sini sudah ada anjing sama wortel ya, nggak masalah karena anjing nggak suka sama wortel itu ya. Kemudian tidak makan wortel dia. Kemudian dia balik lagi untuk menjemput kelinci. Kemudian ke seberang lagi dan semuanya bisa diseberangkan dengan selamat. Itu ya. Oke, nah sekarang Ibu tanya, jaraknya berarti semuanya berapa? 800 meter, Bu. 800. Betul, 800. 700, Bu. Berapa? 700 meter. 500. Ada 800, ada 700, ada 500. Yang benar berapa? 700, Bu. Coba. Fokus coba. Petani ke sana ke seberang 100. Bawa kelinci tadi ya, 100, kemudian balik lagi 200. Kemudian bawa anjing ya, 100 lagi 300 ya. Kemudian anjing diturunkan, kelinci dinaikkan, balik lagi 400. Ya, benar ya? Kemudian kelinci diturunkan, wortel dinaikkan. Kemudian ke seberang lagi 500 ya. Kemudian wortel tadi diturunkan, kemudian wortelnya diturunkan. Kemudian dia kembali lagi ke sini 600, kemudian bawa kelincinya tadi itu ke seberang, berarti 700, Bu. 700. Oke. Iya, berarti 700 jaraknya. Oke, di sini berarti 700. Perpindahannya itu iya cuma dari sini, dari seberang sini sampai ke seberang yang lain itu ya. Berarti cuma 100. Nah, itu yang namanya jarak dan perpindahan. Itu ya. Nah, paham enggak? Paham? Paham. Paham ya, mudah-mudahan paham kalau itu beda antara jarak dan perpindahan. Oke.